Ada banyak jenis makhluk hidup di dunia kita ini. Siapakah yang memberi hidup kepada semua makhluk hidup? Kita bisa mengetahui rahasia hidup melalui segala sesuatu yang telah diciptakan menurut kehendak Tuhan. Wahyu pasal 4 ayat 11. Oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada. Burung-burung di udara, ikan-ikan di dalam laut, binatang-binatang di muka bumi. Segala makhluk hidup mempunyai bapa dan ibunya, dan mereka menerima hidup dari bapa dan ibunya. Kita manusia juga menerima hidup dari bapa dan ibu kita. Dan segala makhluk hidup memiliki masa hidup yang diterima dari orang tua mereka. Anjing hidup sekitar 15 tahun, gajah sekitar 60 tahun, dan penyu hijau sekitar 200 tahun. Jika begitu, melalui siapakah kita bisa menerima hidup yang kekal? 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. 1 Yohanes pasal 2 ayat 25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Hanya Tuhan yang tidak takluk kepada maut bisa memberi kita hidup yang kekal. Jika begitu, siapakah Tuhan yang memberi kita hidup yang kekal? Matius pasal 6 ayat 9. Bapa kami yang di surga. Galatia pasal 4 ayat 26. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Tuhan yang memberi kita hidup yang kekal adalah Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Inilah rahasia hidup yang tersembunyi dalam segala sesuatu yang telah diciptakan menurut kehendak Tuhan. Jika begitu, bagaimana caranya Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu memberi kita hidup yang kekal? Yohanes pasal 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Bagaimana kita bisa makan daging Yesus dan minum darahnya? Lukas pasal 22 ayat 15. Aku sangat rindu makan Paskah bersama-sama dengan kamu. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Yesus memberikan roti Paskah dan berkata bahwa itulah dagingnya, dan memberikan anggur Paskah dan berkata bahwa itulah darahnya. Ketika kita merayakan Paskah perjanjian baru, kita bisa mempunyai hidup yang kekal dengan mewarisi daging dan darah Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu dan menjadi anak-anak Tuhan. Mari kita merayakan Paskah perjanjian baru dan menerima hidup yang kekal dari Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu.